Baik, makasih pimpinan Bapak Ibu anggota Komisi 3 yang saya hormati, Pak Kakor Lantas dan para pejabat utama dan seluruh Dirlantas Indonesia yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kakor Lantas, Pak Agus, tidak semua orang akan berhadapan dengan hukum, tetapi semua orang pasti berhadapan dengan lalu lintas. Lalu lintas ini merupakan urat nadi. Urat nadi kehidupan setiap orang akan bergerak dan beraktivitas dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Ada pergerakan berarti ada lalu lintas. Orang keluar dari rumah pasti ada lalu lintas. Dan karenanya wajah kawan-kawan di lalu lintas itu sangat dekat dengan masyarakat. Baik buruknya institusi kepolisian itu ada di lalu lintas. Sebelumnya itu memang banyak pengaduan ya, terkait masalah lalu lintas ini. Tapi sekarang sudah memberikan dampak yang baik. Ya. Pergeseran pengaduan dan keluhan masyarakat bukan lagi di lalu lintas, tapi ada di unit-unit lain di institusi kepolisian. Nah, saya kira di bawah kepemimpinan Pak Agus dengan penjelasan yang baik tadi, ya, sangat komprehensif. Saya juga baru mendapatkan penjelasan seperti ini selama saya di Komisi 3. Iya Pak. Pak Suding itu jarang muji loh. Pak Sudingnya jarang muji. Hampir 20 tahun saya di Komisi 3 Pak. Ini sangat bagus. Ya. Dan saya kira ini patut saya hargai, saya patut berikan apresiasi. Dan saya jarang memberikan apresiasi Pak Agus. Saya lebih banyak memberikan kritikan. Tapi kali ini saya melihat bahwa apa yang dilakukan Pak Agus dan kawan-kawan ya, terkait masalah lalu lintas ini cukup baik. Dan beberapa inovasi, langkah-langkah terobosan yang saudara lakukan juga memberikan hasil positif. Ya. Mempermudah masyarakat mengakses dan layanan-layanan yang saudara berikan terhadap masyarakat itu semakin baik. Seperti tadi dijelaskan ada aplikasi Signal, ya. Masyarakat bisa melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor tanpa harus ke Samsat. Itu sangat baik itu. Ya. Bisa dilakukan di mana dan kapanpun. Seperti tadi dijelaskan. Digital Korlantas dalam satu genggaman. Itu bagus itu. Dan saya kira ini memang dibutuhkan, Pak. Di era digitalisasi saat ini sangat dibutuhkan. Lalu kemudian juga ada aplikasi Sinar. Ya. Bisa memudahkan masyarakat untuk memperpanjang SIM. Walaupun saya Pak Agus, saya minta, selalu saya tantang Kakor Lantas, supaya SIM ini itu jangan lagi ada perpanjangan, diberlakukan seumur hidup untuk masyarakat. Gitu. Jadi sama dengan KTP. Cukup sekali aja. Karena dari sisi PNBP juga tidak signifikan buat institusi kepolisian. Dan ketika lalu lintas melakukan itu, mengusulkan itu sangat membantu masyarakat Pak di bawah. Daripada membebani masyarakat, ya. Lalu kemudian juga PNBP-nya tidak signifikan terkait masalah SIM ini, ya sudah cukup. Diberlakukan seumur hidup, dan ketika ada katakanlah pelanggaran-pelanggaran, ya kita cari caranya bagaimana agar masyarakat itu taat dan patuh terhadap lalu lintas.
Nah, saya kira juga terkait masalah penyerapan anggaran juga cukup bagus ya. Sehingga suara-suara atau keluhan-keluhan dari masyarakat itu dapat diminimalisir. Nah, memang terkait menyangkut masalah anggaran ini masih ada juga Pak Agus ya. Di beberapa kan sering sekali presiden kita bagaimana agar institusi ya, lembaga itu menggunakan produk dalam negeri. Dan saya selalu menyoroti bagaimana agar pengadaan-pengadaan di Korlantas ini itu sedapat mungkin dimaksimalkan terkait menyangkut masalah produk-produk lokal. Katakanlah BPKB, STNK yang bahannya harus diimpor. Padahal itu kan juga bisa diambil dari peruri. Uang kita aja itu dicetak di peruri, Pak. Iya. Kenapa para vendor itu ataukah dari Korlantas itu harus menggunakan bahan dari luar gitu kan? Itu kan bahannya mahal dan bebannya kepada masyarakat. Nah, hal seperti ini menurut saya itu diminimalisir gitu. Supaya wajah Korlantas ini, kawan-kawan ini itu mendapatkan respon positif di masyarakat. Nah, itu juga sebagai masukan, Pak Gus. Dan saya kira capaian-capaian yang saudara lakukan dan seluruh jajaran yang ada di lalu lintas ini, saya dari dulu memberikan dukungan agar Korlantas ini dinaikkan statusnya. Bapak seharusnya bintang 3 di sini. Sama dengan Kakor Brimob supaya gagah gitu kan. Dan gitu. Dan mudah-mudahan ini bisa didengar, Pak. Dan saya akan memberikan masukan itu supaya Korlantas ini dinaikkan statusnya. Supaya sama dengan Asmarate apa yang sering Pak berhubungan itu? Bukan Asmaratama apa? Nah, gitu. Asrenatama gitu kan. Sama dengan Kakor Brimob supaya gagah. Nah, Pak Agus nanti bisa jadi bintang 3, Kadit Rekiden itu bisa juga jadi bintang 2. Mana Kadit Rekiden? Dir Rekiden. Wah ini Dir Rekiden top ini. Saya kira beliau ini banyak memberikan inovasi terhadap institusi di Korlantas ini. Saya hargai dan apresiasi Pak Dir Rekiden. Cukup bagus kinerjanya yang saya dengar. Pak Ketua, ya ada beberapa hal terkait menyangkut masalah arus mudik ini. Saya kira patut kita juga berikan penghargaan bahwa dari sisi kecelakaan itu semakin menurun. Tadi dijelaskan semester 1 itu turun angka kecelakaan itu di 2,60% semester 1. Ya, lalu kemudian yang meninggal dunia 18,20. Ini penurunan sangat signifikan. Artinya dari tahun ke tahun itu membawa perbaikan. Ya. Dan saya kira itu tidak terlepas dari kinerja saudara-saudara semua. Itu tetap dipertahankan, lalu kemudian ditingkatkan dan lakukan inovasi-inovasi yang baik supaya memberikan kenyamanan masyarakat dalam hal lalu lintas. Ya Pak Agus ya. Nah, masalah Nataru ya. Juga sering sekali kita, tapi kalau daerah saya Sulawesi Tengah hampir tidak ada macet ya. Mana-mana dirlantasnya. Sulawesi Tengah, ini ada dirlantas saya ini. Aman ya, Sulawesi Tengah aman Pak, karena hampir tidak ada kemacetan di sana Pak. Ya, hampir tidak ada kemacetan di sana, tapi dirlantas baik. Ya. Tapi perlu diperhatikan Pak kendaraan-kendaraan operasionalnya. Kemarin waktu Pak Firman saya mintakan kemarin, ya, karena itu kan daerah pernah mendapatkan musibah kemarin, ya tsunami apa segala macam dan banyak kendaraan kawan-kawan di sana itu yang kendaraan-kendaraan operasional di lalu lintas. Pak Agus tolong diperhatikan Pak. Ya Pak, segera kirim Pak. Terus itu. Nah itu juga menjadi perhatian Pak ketika terjadi arus mudik. Ya. Masalah pengerjaan jalanan itu Pak, itu kan bisa menghambat itu.
Nah, sedapat mungkin pada saat ada arus lintas mudik ini pengerjaan jalanan itu dihentikan dulu. Ya kan, koordinasi dengan pihak PUPR dan sebagainya. Pasar-pasar tumpah dan sebagainya. Itu juga banyak menghambat tentang pergerakan arus lalu lintas dan membuat kemacetan di jalan. Pak Agus, saya kira ini yang saya sampaikan. Sekali lagi saya memberikan penghargaan, apresiasi atas kinerja kawan-kawan semua di lalu lintas. Terus lakukan perbaikan, lakukan inovasi demi untuk masyarakat kita dalam hal berlalu lintas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.